Pagi itu, orang-orang berlalu lalang berjalan dengan arah tujuan yang beraneka ragam. Kesibukan pagi hari di stasiun Bekasi memberikan gambaran bahwa pengguna kereta tidak hanya dari kalangan tertentu, tapi dari bermacam suku, ras, dan bahkan ekonomi yang bercampur menjadi satu. Di tengah kesibukan pagi hari itu, terdapat seorang pria hadir di tengah-tengah keramaian. Pria itu terlihat kebingungan. Beberapa kali ia menghampiri petugas kereta untuk menanyakan hal yang membingungkannya. Pria itu berdiri di peron nomor 2. Ia berdiri di peron itu karena arahan dari petugas sesuai dengan tujuan yang ia inginkan. Di peron itu terlihat sebuah papan pengumuman digital yang bertuliskan, Kampung Bandan via Manggarai, tersedia pada pukul 7.38. Sekitar 2 menit lagi kereta tujuannya akan tiba. Suara kereta dari jarak 100 meter terdengar seperti alarm yang membangunkan para pengguna kereta. Mereka pun bangkit dari duduk dan bersiap-siap menaiki kereta yang baru saja datang. Orang-orang saling berpapasan masuk dan keluar tepat saat pintu gerbong telah dibuka. "Kamu orang baru ya? Wajahmu tampak asing di gerbong ini," tanya seorang wanita dari dalam gerbong. "Maaf, kamu siapa ya?" Pria itu tampak heran melihat seorang wanita yang tiba-tiba bertanya saat langkah pertama ia masuk ke dalam kereta. "Oh iya, kenalin, aku Anya." Wanita itu menjulurkan tangannya. Pria itu masih terheran. Ia hanya terdiam tanpa kata melihat seorang wanita dengan tinggi sebahunya, memiliki watak yang periang, bertanya secara tiba-tiba, dan sekarang memperkenalkan dirinya tanpa alasan yang jelas. "Kenapa diam aja?" tanyaannya. "Sebaiknya kamu maju 2 langkah ke depan. Aku khawatir kamu akan tertabrak oleh seorang wanita besar dengan tas selempang berwarna abu tua yang ia bawa. Dalam 3, 2, 1, ucap Anya. Mata dan jarinya fokus pada jam tangan yang ia gunakan. Pria itu pun dengan spontan melakukan peringatan yang baru saja Anya berikan. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke dalam kereta. Tubuhnya cukup besar. Tas selempang berwarna abu tua tergantung di bahu kanannya. Nafasnya terengah karena mengejar pintu gerbong yang baru saja tertutup. Aku sudah hafal dengan semua kejadian yang ada di gerbong ini, ucap Anya. "Oh ya, kurasa kamu hanya beruntung," pria itu menolak. "Semua orang di luar sana terlihat jelas dari dalam, karena jendela gerbong ini terbuka dengan lebar." Anya meraih bahu pria tersebut, memutarnya ke sisi kanan, mencoba untuk fokus melihat pada satu titik. Jari Anya menunjuk pada seseorang yang sedang duduk dalam gerbong. "Lihat arah jam 1. Wanita berkemeja putih dengan motif bunga. Handphonenya akan berdering. Pandangannya tampak kosong, namun kaki dan tangannya bergetar tak karuan. Kurasa akan dapat telepon dari atasannya," bisik Anya. Suaranya terdengar tajam dan serius. Handphone wanita itu berdering. Pandangannya yang kosong seketika berubah menjadi kepanikan yang tak karuan. Bibirnya mulai bergetar seakan berbicara padahal tak kasat mata. Pria itu tertegun. "Bagaimana Arah jam 11, potong Anya. Tangannya memutar bahu pria itu berlawanan arah dari sebelumnya. Lagi-lagi jarinya menunjuk seseorang yang sedang duduk di dalam gerbong. Wanita dengan jaket biru tua berbahan parasut. Tasnya berwarna hitam. Dia akan mengeluarkan sebungkus roti coklat untuk sarapannya. Perbincangan mereka tak terasa mempersingkat waktu untuk kereta sampai di stasiun berikutnya. Pintu gerbong terbuka, orang-orang berlalu lalang untuk masuk dan keluar dari kereta. "Kamu lihat pintu gerbong yang di sana?" tanya Anya. Matanya ke arah pintu gerbong lain pada sisi kereta. Sebentar lagi akan masuk seorang pria parubaya. Umurnya sekitar 60-an. Tangannya akan memegang handle besi yang ada di sisi pintu gerbong. Kakinya akan gemetar saat melangkah. Tas laptop yang ia bawa akan sedikit menyusahkan usahanya untuk masuk ke dalam kereta. Pria itu hanya diam. Wajahnya tampak kebingungan.
Matanya kembali melihat ke arah sebelumnya. Perasaannya seakan tidak percaya bahwa semua kejadian yang Anya bicarakan benar-benar terjadi begitu saja. "Gimana?" sombong Anya. Senyumnya terlihat puas melihat pria itu tak berkata-kata. Bagaimana bisa? Satu kalimat pertama yang pria itu tanyakan setelah diam beberapa saat. "Sudah kubilang, aku sudah hafal dengan semua yang terjadi di gerbong ini. Kali ini Anya yakin pria itu akan percaya padanya." "Lalu gimana caranya? Apa kamu kenal dengan orang-orang itu?" "Tunggu dulu." Pria itu berhenti sejenak, seolah-olah muncul sesuatu di kepalanya. "Aku benci untuk menanyakan hal ini. Jangan bilang kamu dari masa depan. Time loop atau apapun itu?" "Time loop?" tanya Anya. Ia tertawa kecil. "Kenapa kamu menyimpulkan bahwa aku dari masa depan?" "Seperti di film, kamu terjebak di time loop yang membuatmu hafal dengan kejadian di sekitarmu," ucap pria itu. "Kamu salah." Anya menyandarkan tubuhnya pada tiang bangku tepat di depan pintu gerbong. "Kurasa time loop tidak harus kembali ke masa lalu." "Apa maksudmu?" Pria itu juga menyandarkan tubuhnya di sisi lain tiang bangku. Mereka berdua belum pindah dari tempat berdiri sejak awal masuk. "Lihat sekelilingmu. Manusia sudah melakukan time loop setiap hari, tanpa harus kembali ke masa lalu. Tanpa disadari, mereka selalu melakukan kegiatan yang sama setiap harinya. Bangun pagi, sarapan, mandi, berangkat dan pulang kerja, naik kereta, bahkan berdiri di peron dan masuk di gerbong yang sama di jam yang sama, setiap hari. Mereka tidak pernah berbicara satu sama lain, punya urusan dan tujuan masing-masing. Jika mereka berteman, kurasa mereka akan buat komunitas di gerbong ini," kata Anya. "Kamu benar, tapi kurasa mereka tidak sempat untuk berbicara satu sama lain. Waktu terasa semakin sangat cepat," ucap pria itu. "Tidak ada yang salah dengan waktu. Waktu itu sederhana. Ia menciptakan kenangan dan harapan, layaknya kertas kosong. Dengan mengisi kertas itu, sama saja seperti kamu mengisi kekosongan waktu yang kamu punya. Semua itu tergantung pada dirimu sendiri. Kamu ingin mengisi tiap lembar baru dengan hal yang kamu inginkan, atau kamu hanya menyalin hal yang sama pada tiap lembar baru yang kamu punya," kata Anya. Pandangannya mengarah ke jendela. Pria itu melihat Anya dengan dalam. Ia tersenyum mendengar perkataan Anya. "Oh iya, by the way, aku Dika." Suara Dika terdengar sedikit samar karena pengumuman stasiun muncul di tengah perbincangan mereka. "Kamu orang pertama yang aku ajak bicara selama berada di gerbong ini." Anya tersenyum. "Tapi sayangnya perbincangan kita tak akan lama lagi." Anya melepaskan sandarannya. Ia segera berdiri tepat di depan pintu gerbong kereta yang akan dibuka. "Sampai jumpa besok pagi, 7.38, gerbong 7, ucap Anya. Dika melihat Anya berjalan keluar gerbong tepat setelah pintu terbuka. Perasaannya sangat senang. Ia mendapat kenangan yang indah pada saat pertama kali ia mencoba untuk naik kereta. "Oh iya, satu lagi," ucap Anya saat berada di peron. Ia membalikkan badannya menghadap Dika yang masih berada di dalam gerbong kereta. "Jangan biarkan lembarmu penuh tanpa arti ya."